Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mili, NIM 5011900327, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas 2J Ekonomi Syariah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya yang diberikan oleh dosen, dengan dosen pengampu Z. Haryanto, dengan mata kuliah pengantar. Soal yang pertama, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning perencanaan. Jelaskan. Tahap pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian, dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi tersebut. Tahap yang kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini. Tahap ini memerlukan informasi terutama tentang keuangan dan data statistik yang dapat diperoleh melalui komunikasi. Tahap yang ketiga yaitu mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dan mencapai tujuan. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif. Soal yang kedua, ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan, yaitu ada 3. Yang pertama, teori petunjuk, mengemukakan bagaimana memotivasi para karyawan. Teori ini didasarkan atas pengalaman coba-coba. Yang kedua, teori isi atau disebut juga dengan teori kebutuhan. A. Hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, yaitu dari tingkatan tertinggi ke tingkatan terendah. 1. Kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri. 2. Kebutuhan harga diri. Ketiga, kebutuhan sosial. 4. Kebutuhan keamanan dan rasa aman. Yang kelima, kebutuhan fisiologis. Yang B, teori motivasi dari Frederick Herzberg. Yang ke-C, teori prestasi dari David M.C. Sinclair. Yang ketiga, teori proses, yaitu teori harapan, pembentukan perilaku, teori Fortel-Lawler, teori keadilan. Soal yang ketiga, akhir-akhir ini pemerintah di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sangat disibukkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian dalam segala bidang, dan berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menghentikan penularan wabah ini. Jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintah di suatu daerah, motivasi apa yang saudara berikan dan sampaikan kepada staf di lingkungan organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti saat ini? Jelaskan ilustrasi motivasi yang dimaksud. Jika saya seorang kepala pemerintah di suatu daerah, motivasi yang akan saya sampaikan kepada masyarakat yaitu tidak panik akan pandemi COVID-19 ini, tetap berada di rumah, jaga jarak, dan cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. COVID-19 ini bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dilalui, yaitu dengan tetap beribadah di rumah, hindarilah keramaian untuk memutuskan rantai penyebaran COVID. Taatilah peraturan pemerintah dan protokol kesehatan, karena tim medislah yang berada di pintu gerbang paling depan. Taatilah peraturan pemerintah dan protokol kesehatan, karena tim medislah yang berada di gerbang paling depan dalam menangani COVID-19 ini. Taatilah peraturan pemerintah dan protokol kesehatan, karena tim medislah yang berada di gerbang paling depan dalam menangani COVID-19 ini. Jika masyarakat menaati peraturan pemerintah dan protokol kesehatan, maka masyarakat akan aman dan terhindar dari COVID-19. Jika kita saling menjaga, maka tidak akan ada yang terluka. Demikianlah tugas dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.